Dan kalau ternyata amalan-amalan kayak begini saja tidak diamalkan, terus kalian menuntut ilmu untuk apa? Kata Imam Ghazali. Untuk pamer ilmu. Pamer ilmu saja nggak ada gunanya. Tidak diamalkan. Sehingga Imam Ghazali mengajari dalam menuntut ilmu tidak cukup kita mengandalkan kecerdasan, harus ngadu kepada Allah. Ada doa fajar yang hadir Imam Ghazali, doa sepanjang fajar, doa fajar adalah sebelum subuh, yang sebagian bacaannya kalian baca, para santri khususnya. Wa annahum qad balaghu minal ilmi mablagha, seolah-olah dia telah sampai kepada dengan ilmunya satu posisi, satu prestasi. Mablah ini adalah prestasi ya. Balaghu, mereka telah sampai minal ilmi, dari ilmunya, mablagha, satu prestasi yang la yu'adzibullahu mithlahum, Allah tidak akan menyiksa dia. Seolah-olah sudah menjadi seorang alim itu bebas disiksa oleh Allah. Tertipu. Orang-orang alim tertipu, sibuk diskusi tapi tidak sempat ngadu kepada Allah, tidak dekat kepada Allah. Maka mumpung kalau kita yang mencari ilmu, menuntut ilmu harus dengan Allah, tanyakan diri kita bagaimana tahajud kita, bagaimana zikir kita, bagaimana sholat jamaah kita. Ya, sholat jamaah kan ringan, mau tidak mau kita harus sholat. Katanya ahli ilmu, jamaahnya susah, terus ilmu apa itu kira-kira? Sampai Imam Ghazali mengatakan, Imam Haddad juga dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengisyaratkan seperti itu. Kalau sudah punya ilmu, tidak amalkan ilmunya, itu berarti yang salah niatnya bukan karena Allah. Karena dia itu mencari ilmu untuk beramal. Mencari ilmu untuk beramal, ilmu untuk beramal, agar di saat beramal nanti maksimal. Sudah dapat ilmu tapi tidak dipakai. Tujuannya nangkep ikan. Untuk nangkep ikan pakai jaring. Akhirnya dia katanya, saya ingin buat jaring untuk nangkep ikan. Karena sangat dibutuhkan ikan untuk keluargaku. Tidak makan kalau tidak pakai ikan nanti ini. Buat jaring, dapat jaring banyak, gede, masya Allah, bermeter-meter. Nggak dipakai jaring. Orang bodoh. Nggak dipakai jaring, dapat ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Ini betul katanya dari Imam Ghazali, tempelengan bagi orang yang merasa dirinya sudah punya ilmu, masya Allah. Nanti muncul penyakit yang lain, sombong, merasa paling alim, di mana-mana harus dihormati. Gesekan sama temannya, hasud, karena bukan ilmu yang sesungguhnya, bukan nur yang Allah titipkan di hatinya. Hanya kecerdasan dalam muka berputar-putar, la yatajawazu an hanajirihi. Yang dikatakan Imam Ali tidak melampaui tenggorokannya, ilmunya hanya ilmu debat, ilmu diskusi. Sudah begitu merasa dia punya posisi di hadapan Allah. Merasa waliullah, masya Allah, ilmu. Ada sedikit perbedaan nasnya. Qad balahu bal yaqbalu syafa'atahum fil khalqi. Bahkan bukan sekedar dia tidak disiksa oleh Allah, bal akan tapi akan diterima syafaatnya. Kalau ingin nolong makhluk, wah ini kayak keramat wali. Doain orang langsung dikabul syafaatnya. Nanti kalau minta kepada Allah agar orang ini diselamatkan, selamat. Dia sudah seolah-olah menjadi orang hebat, wali, kekasih Allah, dekat pada Allah dengan ilmunya, padahal nggak ada amal di dia. Walau yutalibuhum bidurubihim wa khatayahum, seolah-olah nanti di akhirat tidak akan dituntut mereka dengan dosa-dosa mereka. Bahkan bisa menolong makhluk yang lain karena dia punya ilmu. Makhluk yang lain ditolong. Ya, ini merasa. Tidak diucapkan lisan mereka tapi dari perilaku mereka. Hanya mengandalkan ilmu. Kalau murajaah banyak, hafalannya banyak. Tapi mana kedekatan kepada Allah? Kerinduan kepada Allah. Imam Ghazali sebutkan kelompok pertama dari ahli ilmu. Dan ini sangat pantas Imam Ghazali ngomong begitu. Kenapa? Beliau sendiri adalah ahli ilmu. Beliau meletakkan deretan pertama orang tertipu. Dari orang yang berilmu. Orang berilmu adalah di ranking pertama. Wahum maghrurun, mereka tertipu.
Fa innahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang katanya berilmu tapi masya Allah nggak ada. Tadi jamaah susah, tahajudnya adalah masya Allah, nah nggak pernah merasakan. Tulisannya banyak, mungkin berjilid-jilid barangkali. Fa innahum la nadharu bi'ainil basirati, fa innahum, sesungguhnya mereka la nadharu, kalau mau melihat bi'ainil basirati, dengan hatinya. Kalau dia mau sadar, merenung, kemudian memahami dengan hatinya, melihat dengan tulus, dengan serius, dengan hatinya, la'alimu, niscaya mereka akan sadar, annal ilma ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu muamalah, yang pertama ilmu muamalah. Istilah muamalah di sini ada istilah yang diadakan Imam Ghazali, bukan urusan muamalah masalah seperti yang disebut dalam pembahasan fikih muamalah, kemudian ada fikih ibadah. Ini fi'il muamalah litatimmal hikmah, litatimma al hikmah, ilmu muamalah wa ilmu mukasyafah, ilmu muamalatin wa ilmu mukasyafatin. Ilmu mukasyafah itu adalah ilmu wa huwa ilmu billahi ta'ala bi sifatihi, ilmu mukasyafah, wa al ilmu billahi, ilmu mengenal Allah, wa bi sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Fala budda, maka haruslah seorang alim itu min ulumil muamalati, dengan ilmu muamalah, litatima, agar sempurna, al hikmatu al maksudatu, hikmah yang dimaksud. Jadi ilmu muamalah harus diketahui agar sempurna, ilmu muamalah harus diketahui agar langkah mereka, sebab perjalanan mereka ini harus disertai dengan ilmu muamalah biar sampai kepada tujuan. Sebab dalam perjalanan seseorang itu tentu akan dihadapkan dengan beberapa hal, mulai dari makannya saja kalau tidak punya ilmu muamalahnya enggak berantakan, sehingga makan yang haram. Matanya sama, urusan dengan yang lain atau melihat yang haram. Lisannya bisa yang haram. Dikatakan gini, wa yal muamalah al muamalatu bi ma'rifatil halal wal haram. Ilmu muamalah, ilmu ngerti halal haram. Harus betul ngerti ilmu halal haram. Halal haram dalam ilmu hukum. Halal haram, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian wa ma'rifatu akhlaqin nafsi al madmumati wal mahmudati. Mengerti ilmu, sebab ilmu zahir tadi, muamalah halal haram itu akan mudah bagi seorang hamba melakukan, mengambil yang halal, menjauh yang haram kalau memang dari dalam yang benar. Maka harus ngerti ilmu dalamnya. Akhlakun nafsi, di dalam diri, akhlak al-madmumah yang tercela, wal mahmudah yang terpuji. Mana akhlak yang terpuji dan mana akhlak yang tercela? Dia harus memahami betul. Sebetulnya kalau sederhananya di Islam Imam Ghazali bahwasanya nggak cukup dengan ilmu halal haram, tapi harus ilmu ngerti bagaimana ilmu membersihkan hati. Dan Imam Ghazali telah mengumpulkan juga dua hal ini di dalam kitabnya yang sangat masyhur, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Coba kalau kita bicara, di situ ada bab-bab fikih di dalamnya awalnya. Bab-bab fikih. Ada hukum bersuci dan sebagainya. Cuma dimasukkan di dalamnya adalah masuk membersihkan bukan saja suci zahir, tapi harus suci batin, membersihkan batin. Tidak cukup dia membersihkan. Kalau mau sholat, tidak cukup kita membersihkan zahir kita dengan berwudu, mandi besar dan seterusnya, tapi ternyata harus bersihkan hati agar tidak punya takluk pada dunia, urusan hasud dan sebagainya. Kitab yang luar biasa, kitab Ihya Ulumuddin, berjilid-jilid, dan itu dibaca oleh orang-orang besar. Kitab hebat. Wa mathaluhum, orang-orang alim yang kayak tadi itu, yang tidak mengamalkan ilmunya, itu mathaluhum, perumpamaan mereka itu mithlu tabibin, seperti seorang tabib. Mathaluhum, permisalan daripada orang alim yang nggak ngamalkan ilmunya, yang nggak ngerti bagaimana membersihkan hati, maka dia seperti orang yang mithlu tabibin, seperti seorang dokter
yutabbibu ghairahu, mengobati orang lain, wa huwa alilun, dan dia penyakitan, nggak mengobati dirinya sendiri. Qadirun ala tibbi nafsihi, sebetulnya dia bisa mengobati dirinya sendiri, falam yaf'al, tapi nggak mau melakukannya. Aneh. Yang lain pada korengan dia ngobati, dia dokter kulit, dia sendiri punya koreng yang sama, cuman dia sibuk ngobati orang, orang sembuh korengnya, orang sembuh koreng, dia korengnya semakin kemana-mana. Nah, kesimpulannya apa nih? Ya orang bodoh dia. Kenapa dia tidak ngobati juga untuk dirinya sendiri? Apakah dia menikmati korengnya? Kalau menikmati korengnya bodoh lagi. Falam yaf'al, tidak melakukan pengobatan untuk dirinya sendiri. Wa hal yanfa'u dawa'u bil wasfi? Apakah cukup yang namanya, apakah cukup pengobatan itu hanya dengan resep? Dia ngerti resep, tapi kalau beli obat nggak diminum nggak akan ada artinya. Dan cukup orang mengetahui tentang obat. Resep wasfah itu adalah al-wasfah, ada resep. Resep itu kan terang obat, pusing obatnya ini. Cukup disimpan di saku, nggak sembuh. Harus beli obat dan diminum. Ini dokter ngerti resep, kasih obat, orang beli, mengamalkan. Dan ini adalah ulama-ulama yang disebut Al-Ghazali. Ini ulama yang mengajarkan orang tentang sebuah kebaikan, dia sendiri tidak pernah mencoba. Melarang orang keharaman, dia sendiri melakukannya. Dia mengerti halal haram, tapi karena hatinya tidak dibersihkan, maka dia biasa dengan keharaman. Ketaatan tidak rindu. Hayhata, jauh orang-orang seperti itu dari sembuh. La yanfa'ud dawa'u illa man syaribahu ba'dal himyati. La yanfa'u, tidak bermanfaat, dawa'u, obat, illa, kecuali min syurbihi, dari minumnya. La yanfa'u dawa illa min syurbihi, dari meminum obat tersebut. Minum baru diminum obatnya, baru ada artinya. Ba'dal himyati, setelah dia menjaga hal-hal yang bakal membahayakan dirinya. Himyah, penjagaan, menjauhkan dari hal yang menjadikan semakin parah penyakitnya, tapi harus minum obat dong. Wa ghafalu, dan mereka orang-orang alim kayak begitu, orang-orang alim seperti itu lupa, lalai an qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, menjauhkan dari penyakit-penyakitnya. Itu orang yang zakka, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwanya dari kekotoran-kekotorannya, dari dengki, benci, dendam, dan seterusnya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah rugi sia-sia, telah khaba. Khaba adalah telah celaka, sial, rugi. Man dassaha, orang, maksudnya tidak beruntung. Dan telah tidak beruntung man dassaha, bagi orang yang mengotori jiwanya, mengotori dirinya dengan kekotoran-kekotoran hati. Ini adalah model-model orang semacam itu. Orang-orang yang, ini nasihat Imam Ghazali untuk kita, sebetulnya untuk kita harus berpikir, khususnya yang telah diberi oleh Allah banyak ilmu, pemahaman yang luas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang tertipu. Orang-orang tertipu. Bahkan termasuk orang yang sangat ditakuti oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sampai Nabi mengatakan bahasanya, aku lebih takut, ada orang yang lebih aku takuti daripada Dajjal. Lebih aku takut dari Dajjal. Dajjal. Ada lebih aku takuti dari Dajjal. Oh, Dajjal itu jelas, nipunya jelas. Yang percaya pada Dajjal memang orang kelewatan. Matanya seram satu, ngaku Tuhan lagi. Menakutkan.
bisa nurunkan hujan. Tapi ada orang yang sangat menakutkan baginda Nabi adalah ulama su. Ulama su. Kemudian di sini ada walam yaqul, walam yakil, tidak sedikit orang man ya'lam tazkiyataha, orang yang mengerti tentang ilmu membersihkan hati. Wa ahmala ilmaha, ngerti ilmu tapi dia teledor, tapi allamahan nas, ada juga mengajari kepada manusia. Ini lebih serem lagi. Ngerti tentang membersihkan hati, tapi mengajari orang, tapi dia sendiri melalaikannya. Punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Wa ghafalu an qouli sallallahu alaihi wasallam, dan lupa juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, inna asyaddan nasi adzaban. Sesungguhnya paling pedihnya asyaddan nasi, manusia dalam siksa, orang yang paling pedih siksanya adalah yaumul kiamat, di hari kiamat adalah alimun, seorang alim. Alimun, seorang alim, lam yanfa'hullahu, Allah tidak menjadikan bermanfaat bi'ilmihi, dengan ilmunya. Lam yanfa', tidak menjadikan ilmunya manfaat. Ini wa ghafalu an qouli ta'ala, beda ayatnya dalam hadis lain. Naskah ini beda. Banyak, makanya ini harus dilihat, dicek. Ada hadis yang lain ini di kitab ini, yang kitab naskah yang satu ini, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada ilman, orang yang tambah ilmunya, walam yazdad hudan, tidak tambah hidayahnya dari Allah, lam yazdad, tidak tambah minallahi, dari Allah, illa bu'da, kecuali tambah jauh. Ilmunya tambah tapi enggak dapat hidayah, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tambahan hadisnya. Wa ghairu dzalika katsirun, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Tapi dilupakan. Haulai, orang-orang seperti itu maghrurun. Maghrurun. Na'udzubillahi min halihim. Kami berlindung kepada Allah dari keadaan orang-orang seperti itu. Orang punya ilmu tapi ternyata tidak mengamalkan ilmunya. Wa innama, nah ini sebabnya apa kok sampai kayak gitu nih? Qalaba alaihim, telah menguasai mereka, telah mengalahkan mereka, hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia. Wa hubba, ghalaba alaihim hubbud dunya, cinta dunia, hubbu anfusihim, dan cinta kepada dirinya mereka sendiri. Berarti mereka nyombongkan diri. Wa talabir rahatil ajilati, mencari kesenangan di dunia, al-ajilah dunia. Wa dhannu, dan mereka menduga. Mereka menduga anna ilmahum, sesungguh ilmu mereka itu yunjihim, menyelamatkan mereka. Yunji, menyelamatkan mereka. Fil akhirati, di akhirat, min ghairi amalin, tanpa amal. Ini adalah kelompok pertama, punya ilmu tidak pernah mengamalkan. Nanti ada tingkat berikutnya, orang alim mengamalkan tapi ternyata masih salah lagi, tertipu. Ini tingkat ranking pertama, ini ilmunya luas tapi jarang mengamalkan ilmunya. Bahkan nanti bisa saja menjual ilmunya untuk kepentingan dunia, sehingga muncul mufti-mufti khianat dan seterusnya, yang mendekat kepada raja,
untuk mendapatkan kepentingan dunia, lalu mengorbankan agama. Yang bisa hanya orang-orang alim. Orang bodoh nggak bisa, nggak dipercaya. Tapi orang-orang alim yang penjilat, yang terbeli seperti itu. Orang-orang alim yang ilmunya dijual, agamanya dijual demi kepentingan kesenangan dunia. Ini orang-orang tertipu. Ini ranking pertama dan mengerikan. Ya, semoga Allah menjauhkan daripada ketertipuan-ketertipuan semacam ini. Kemudian ada lanjutan lagi. Wa firqatun ukhra, kelompok yang lain apa? Ahkamul ilma. Benar ada, betul lanjutannya? Ahkamul ilma. Dia serius, benar-benar menguatkan ilmunya. Wal amal dzahir, amal dzahir juga oke. Wah, mencoba mengamalkan ilmunya. Seperti salat duha, ini langsung diamalkan. Wa tarakul ma'asi adh-dhahirah. Sampai di sini orang tertipu. Meninggalkan kemaksiatan zahir, meninggalkan. Jaga mata, zina, minuman keras, ditinggalkan. Wa ghafalu an qulubihim, dan dia lupa, lalai ngurusi hati mereka. Hati mereka tidak dipikirin, tidak diurusin, hanya mengamalkan amal zahir. Kalau yang pertama tadi, amal zahir pun enggak. Amal zahir pun tidak. Amalan zahir enggak dilakukan. Kalau yang ini, enggak. Amal zahir ya kelihatan tampak sholat ibadah, cuman dia lupa memperhatikan urusan hatinya. Falam yamhu minha sifati al-matmumati, tidak mencoba menghapus dari dirinya, dari hatinya, sifat-sifat yang tercela. Indallahi, di hadapan Allah. Kal kibri, kesombongan tidak dihapus, dipiara kesombongan. Riya, penyakit riya, berbuat bukan karena Allah, pengen disanjung manusia. Hasad, dengki. Wa talabur riyasati, senang diunggul, sedang dikedepankan, mencari kepemimpinan, makanya mencari makom, pengen disanjung, menjadi orang paling hebat, atau menjual agama untuk sebuah tahta, riasah itu bisa saja tahta. Wa talabul ulu, pengen dinomorsatukan, pengen diutamakan. Wa iradatus su, wa iradatus su'i bil akron. Diam-diam tidak senang kalau ada orang yang seperti dia itu mendapatkan kebaikan. Hasud menguasai. Tidak pengen pondok temannya maju, tidak pengen temannya sukses, tidak pengen ada orang sukses. Ini orang-orang seperti ini. Sepertinya ini masih panjang, kita potong sampai di sini, insya Allah. Untuk kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wasyuraka, dengan kawan-kawan. Pengennya ya kawannya tersukses, titik dulu. Kawan-kawannya terjerumus, nggak ada yang sukses kayak dia, menjadi orang paling super, paling hebat, pondoknya paling gede, paling viral, muridnya paling banyak. Watolabi syuhrati, mencari kemasyhuran saja, cari viral, bil bilad, di negerinya, wal ibad, di negeri dan di hadapan manusia, pengen viral toh, masyhur, dan dia petentang, semua orang tahu, setiap pergi kemana-mana, masya Allah nyebut dia, ulama ini, alim fulan, masya Allah. Badzalika ghururun, ini juga ketertipuan. Sababuhu, sebabnya adalah ghaflatuhum, kelalaian mereka, an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, riya'u syirkul asghar. Riya itu adalah syirik tersembunyi, syirik kecil tersembunyi. Dan yang lainnya insyaallah kita sebutkan penyakit-penyakit yang lain pada pertemuan yang akan datang. Ingat, yang punya ilmu, yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, ayo cermati diri masing-masing. Jangan sampai kita menjadi tertipu. Pertama, amalkan ilmu. Setelah mengamalkan ilmu, harus kita waspadai hati kita seperti apa. Jangan kita menjadi orang tertipu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin pemirsa Al Jadi dan pendengar setia dari network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0898 0202 444. Kami ulangi di 0898 0202 444.
Dan juga kami memberikan kesempatan kepada hadirin jemaah untuk bertanya. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya memiliki penyakit ambeien yang kadang kambuh dan terasa sangat sakit. Biasanya untuk mengurangi rasa sakit, saya mengoleskan salep khusus ambeien di area tersebut. Pertanyaan saya, Buya, bagaimanakah hukum puasa saya jika di siang hari Ramadan saya mengoleskan salep pada area dubur? Sementara saya memahami bahwa memasukkan sesuatu ke salah satu dari 5 lubang, termasuk lubang belakang, dapat membatalkan puasa. Sedangkan yang saya lakukan hanya mengoleskan di bagian luar. Apakah puasa saya tetap sah atau termasuk membatalkan, Buya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke lubang belakang itu adalah bukan memasukkan ambeiennya, memasukkan sesuatu ke lubang ambeien. Jadi gini, mohon maaf. Ini sebuah contoh. Ini ambeien yang keluar. Di dalam ambeiennya ada lubangnya. Ini lubang belakang, lubang dubur itu di dalamnya sini. Anggap saja ini, kita buat contoh. Nih, ini ada lubangnya. Anggap saja ini lubang dubur. Dari orang yang sakit itu ambeien itu keluar begini, ambeiennya. Nah, ini keluar. Ini ambeien yang keluar. Yang diolesi ini enggak. Kalau yang dimasukkan ambeiennya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau di lubang ambeien, lubangnya ini kita teskan ke dalam ini batal. Jadi kalau mengolesi di ambeiennya yang keluar itu enggak batal. Sebab ambeien itu seperti daging keluar. Di dalam daging ada lubangnya, di situ lubang duburnya di dalam ambeien ini. Kalau yang dimasukkan ini enggak, ini masukkan enggak apa-apa. Ini diolesi enggak apa-apa. Bahkan di ujung di permukaan lubang belakang ini kalau diolesi enggak apa-apa. Seperti orang buang air kecil, kena air juga enggak apa-apa. Yang enggak boleh dimasukkan ke dalamnya, masuk lubangnya. Ini kalau dinaikkan enggak kelihatannya nih. Cuman karena orang punya masalah ambeien, jadi kalau buang air ke bawah ini, kulitnya, dagingnya keluar. Di dalamnya ada lubangnya. Yang membatalkan yang masukkan ke lubang, bukan ambeiennya. Kalau ambeiennya itu dimasukkan lagi enggak apa-apa, enggak batal. Yang batal adalah masukkan ke lubangnya tadi, ke lubang di tengah-tengahnya itu. Jadi tidak membatalkan puasa dan teruslah berpuasa, semoga sehat. Segera berubah insyaallah. Semoga menemukan obatnya. Allah alam bissawab. Syukur jazakallahu Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan juga salawat terlebih dahulu. Kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilakan. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Baik, dulu kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Saya merasa sedih di bulan Ramadan karena sebagian besar waktu saya habis untuk bekerja, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk ibadah seperti tilawah, tarawih, atau mengikuti kajian. Terkadang muncul rasa iri melihat orang lain yang lebih leluasa beribadah, sementara saya harus fokus pada bekerja. Apakah kondisi seperti ini membuat saya kehilangan banyak keutamaan Ramadan, Buya? Dan bagaimanakah cara agar tetap bisa meraih pahala dan keberkahan meskipun waktu ibadah saya terbatas? Mohon nasihatnya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Kasih. Sesuai dengan kerinduan Anda. Anda ngiri itu ngiri yang baik. Ada teman bisa berbuat baik yang banyak, lalu Anda rindu seperti itu. Itu ngiri yang baik dan boleh. Selagi kerinduan Anda itu serius dan sungguh-sungguh, Allah akan beri Anda pahala seperti mereka. Di saat Anda tidak bisa. Maka yang perlu Anda buktikan adalah kesungguhan Anda. Kalau Anda betul-betul, maka Anda akan mendapatkannya. Kesungguhan Anda harus dibuktikan. Misalnya, suatu ketika kan ada liburnya. Pas libur, benar enggak ibadahnya? Kalau berwaktu liburan, enggak, berarti bohong tadi. Pura-pura saja pengen kayak dia. Kemudian juga berpikir, mungkin saya harus ganti kerja deh.
berpikir ke tempat yang lain sekiranya mungkin dengan gaji yang serupa, mungkin saya lebih banyak ibadah. Sebab kalau kerja di orang itu kayaknya ibadah saya maksimal. Di sini habis waktu saya. Berpikir terus bagaimana meningkatkan ibadah. Kalaupun belum berhasil, yang penting ada kerinduan. Ditawari kerja di sini aja, nanti bisa ibadah dan sebagainya. Enggak deh. Di sini gajinya lebih besar, malah enggak mau juga. Berarti hawa nafsu. Khayal, bohong dia. Jadi buktikan kerinduan Anda. Pertama itu, kalau Anda benar-benar rindu untuk bisa beribadah, sehingga akan mencuri-curi kesempatan. Kalau ada waktu langsung. Orang rindu kan begitu. Rindu ibadah, rindu beneran, ada kesempatan langsung. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah berbekal ilmu kemudahan di dalam beribadah. Jangan dianggap ibadah hanya sholat saja, akan tapi bisa diganti dengan dzikir. Kalau Anda bisa melakukan sholat, dan sholat tarawihnya tidak harus ada di masjid. Kalau memang Anda misalnya kerjaan Anda bisa, kalau di atas kendaraan bisa sholat di atas kendaraan misalnya, sholat sunnah. Kalaupun mungkin Anda ibu-ibu yang saya harus masak, kan tidak selamanya masak begitu, barangkali di antara sela-sela masak, gelar sajadah 2 rakaat, masak lagi 2 rakaat, masak lagi 2 rakaat, masak lagi, bisa 20 rakaat, bisa saja. Tampakkan kerinduan Anda dalam keadaan apapun bisa. Kalau kita jaga di warung, kan tidak selalu ada orang. Pas ada orang, alhamdulillah ada rezeki. Nggak ada orang, aku bisa sholat, bisa aja begitu. Nah ini buktikan kerinduan itu. Orang jaga warung katanya, nggak ada lain kecuali saya. Iya, terus nggak bisa sholat. Nggak mungkin dong, kecuali memang full terus. Kalau full terus jadi rezekimu banyak, alhamdulillah. Kalau ternyata ada orang, saya bisa sholat dong. Orang lihat kita sholat tambah bernilai dong. Kenapa? Ini yang punya orang soleh, orang solehah. Berarti bisa dipercaya dong tentang dagangannya. Seperti itu. Buktikan kerinduannya dulu. Dan sholat tarawih tidak harus di masjid sana itu. Kalau memang kita punya kesibukan di rumah, mungkin punya anak kecil di rumah dan sebagainya, dia bisa sholat sendiri di rumah. Biar enak, tidak pakai borongan langsung 20 rakaat, akan tapi 2 rakaat dulu, nanti sambil gendong anaknya, sambil jalan 2 rakaat begini, nyicil, selesai. Yang kerjaannya Masya Allah, tempatnya jauh, ingin ngejar keluarga di rumah, lalu di atas, habis sholat isya pulang. Kalau sholat di rumah nanti nggak mungkin tarawih di rumah, sudah pasti ngantuk. Kalau tarawih di kantor ketinggalan, bingung ini, aduh ya apa. Sementara saya harus segera pulang, istri saya melahirkan dan sebagainya. Dia bisa sholat di atas kendaraan, mudah kok. Harus ilmunya yang perlu ditambah. Kemudian berbuat baik tidak hanya dzikir, bisa saja apa saja kita hafal dari sholawat pada baginda, dzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, baca itu semuanya. Ya, dipahami ibadah itu banyak. Yang kedua adalah dengan ilmu. Ilmu ibadah itu gampang. Setelah itu maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang-orang yang beribadah. Gak usah berkecil hati. Ketahuilah bahwa kerinduan Anda kalau serius, Anda akan mendapatkan pahala tersebut. Dan keseriusan itu ditandai dengan yaitu tadi. Kalau Anda punya kesempatan pasti Anda akan melakukannya. Kemudian Anda harus punya wawasan ilmu bagaimana beribadah. Orang-orang alim, orang-orang hebat itu kelihatannya tidak terlalu banyak tampak dia melakukan ibadah, tapi ternyata ibadahnya banyak. Karena mereka pandai mencuri waktu. Di mana saja bisa beribadah. Sholat bisa di mana saja. Kalau digambarkan baginda Nabi di atas kendaraan sholat, mungkin seorang alim kalau seandainya sholat dari sini, perjalanan 3 jam diambil 1 jam dah untuk sholat, bisa saja punya wiridan sehari 50 rakaat dia. Perjalanannya 3 jam, dia sisihkan 1 jam aku pastikan untuk sholat. 1 jamnya lagi untuk sholawat, 1 jamnya ada untuk lihat-lihat, oke? Tapi yang tidak alim langsung full komentar, kenapa tol macet, ini ada apa itu, la ilallah, astagfirullahaladzim, wah terpanjang banget nih, motor itu ada di situ. Ya, tidak berguna. Tapi kalau orang alim ngerti apa yang hendaknya dilakukan, nah itu. Maka buktikan kerinduan Anda, maka Allah akan memberi sesuai dengan kerinduan Anda. Yang kedua adalah berbekal ilmu, wallahu a'lam bissawab. Syukur jazilan Bu ya atas jawabannya. Baik, telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi. Baik, dengan siapa dari mana? Saya hamba Allah dari Kalimantan. Baik, silakan pertanyaan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keluarga dan juga para santri kerja. Semoga Allah merahmati Anda semuanya. Saya mau tanya ini juga ya, seputar musafir.
mungkin saya yang salah paham atau bagaimana. Dulu kan saya mendengar makna musafir itu kan jika ada orang berada di suatu tempat kurang dari 4 hari sedekat dia, orang itu boleh melakukan sholat jamaah qasar sepanjang hidupnya, misalnya ada orang seperti itu. Nah cuma kemarin saya ditanya jawab dia tentang orang berpuasa tapi dia dalam pekerjaan yang musafir seperti itu. Nah ketika dia mampir di tempat istrinya itu sehari, itu dia tidak boleh berbuka gitu. Nah yang mau saya tanyakan, jika memang ya misal andaikan ini hanya andaikan umpamanya ada orang punya rumah 3, 1 di Jakarta, 2 di Cirebon, dan 3 di Surabaya misalnya. Nah anggap saja umpamanya, mohon maaf, dia punya istri 3 gitu. Nah setiap istri dia hanya 2 hari di tempat istrinya di 3 rumah, dan itu rumahnya sendiri. Nah apakah orang itu termasuk kategori musafir yang boleh jamaah qasar? Nah atau juga misalnya ada hal seperti ini, ada orang bekerja di perusahaan, dia pulang ke rumah itu kalau hari Minggu saja, Sabtu Minggu bisa pulang, kan hanya 2 hari yang bekerja di rumah. Nah apakah orang itu kan di rumah sendiri tapi cuma 3 hari, apakah itu termasuk boleh menjamaah qasarnya? Layaknya misalnya saya juga sendiri, misalnya saya di perjalanan, saya mampir ke rumah kakak saya 2 hari, saya menginap. Nah, apakah itu musafir atau bukan? Baik. Nah itu mohon segeraannya Bu Yang, kemudian bukan apakah saya yang salah paham atau bagaimana. Semoga Allah membalas Bu Yahya dan keluarga dengan banyak rahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perbedaan bahwasanya itu adalah tempat tinggal Anda selama-lamanya. Dalam bahasa fikih seperti istiton, tempat mau tinggal Anda selama-lamanya. Rumah Anda yang selama ini Anda tinggal di situ, pergi kemanapun Anda, pasti Anda ke tempat tersebut. Maka kalau orang ini sampai di rumah, tetap disebut sebagai orang yang tinggal di rumah, bukan orang musafir, biarpun tidak lama di rumah tersebut. Tetapi kalau ini tempat mukim saja, mukim itu adalah bukan tempat tinggalnya, yang dia kemanapun pergi harus itu, istiton tadi. Kalau namanya tempat iqomah itu tempat tinggal di mana kita ingin tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam selain hari keluar hari, 4 hari 4 malam utuh. Selagi ingin tinggal di sebuah tempat, dan itu bukan rumahnya sendiri yang dia akan kembali ke tempat tersebut, rumah Anda itu tidak masuk nih. Selagi ada di rumah Anda adalah di rumah. Masa di rumahnya dianggap musafir? Nggak ada, rumahnya harus ada keluarganya, ada ininya. Tapi kalau kita mukim, misalnya ke rumah kakak kita yang tempatnya jauh tadi, dan kita niat lebih dari 4 hari selain hari keluar masuk, maka kita tidak boleh lagi mengqasar. Karena apa? Kita sudah mukim di sana. Mukim. Dan mukim ini cukup dengan bepergian, terputus mukim itu. Misalnya kakak berdekatan, kakak rumahnya Cianjur, Indramayu sama Cirebon. Kita mondar-mandir di rumah kakak 3 hari sana 3 hari sini. Karena safar ini memutus iqomah seperti iqomah memutus safar. Iqomah itu tempat tinggal, itu memutus safar. Kita tinggal di rumah kakak lebih dari 4 hari, terputus safar kita. Kemudian di saat kita sudah iqomah, lah kok pergi ke rumah kakak berapa hari, safar kita memutus iqomah yang pertama. Ini bukan istiton tadi, bukan tempat tinggal ini, bukan kita rumah kita sendiri, ada keluarga, anak dan seterusnya. Nah ini, maka kalau Anda pulang ke rumah, ini beda dengan jika Anda misalnya, ini saja gambarannya anak santri, rumahnya ya rumah bapak ibunya, pondoknya adalah tempat mukim. Kalau seandainya dia berada di pondok, niat tinggal lebih dari 4 hari, maka nggak boleh mengqasar sholat. Tapi kalau pas dia kunjung ke pondok hari raya ke rumah gurunya 3 hari, menjadi boleh. Tapi kalau ke rumahnya sendiri, ya nggak ada, dianggap sebagai seorang musafir karena rumah ibu bapaknya sendiri dia. Nggak ada istilah musafir di rumahnya sendiri. Tapi kalau rumahnya orang tadi pondok, itu adalah tempat musafir. Karena bukan tempat kita, tempat iqomah kita. Anda santri misalnya ke pondok hanya 2 hari atau 3 hari, ingin kunjung guru,
Di situ dia bisa mengqasar karena Pak tinggalnya tidak niat mukim. Seperti itu. Kemudian nanti kalau ada orang punya 2 rumah, dibahas 2 rumah, rumahnya semuanya. Nanti ada tarjih mana lebih banyak keluarganya dan sebagainya. Sebagian mengatakan bahwasanya yang pertama adalah ditarjih. Yang paling berat di mana? Yang paling besar keluarganya. Kedua adalah karena itu adalah ada keluarganya semua, dianggap ke istrinya berapa, itu ada rumah semuanya. Berarti karena rumah semuanya dan tempatnya semuanya, anak-anaknya ada di situ semuanya, hanya ini bedanya ini pertama, kedua dan ketiga, maka itu dianggap sebagai tempatnya sendiri semuanya. Bukan disebut sebagai orang mukim. Ini dalam madhab kita ada pembedaan antara masalah iqamah ya dengan safar, kemudian ada istiton tempat tinggal. Kalau tempat tinggal kita nggak akan disebut sebagai musafir. Tapi kalau kita tadi nyewa rumah, bukan rumah kita, maka nyewa rumah berapa hari, nyewa hotel 4 hari, lebih dari 4 hari saya nginep di Cirebon, saya nginep di Jakarta lebih dari 4 hari, iqamah. Karena bukan tempat kita, bukan rumah kita, tempat orang lain, kemudian kita niat tinggal lebih dari 4 hari, maka disebut sebagai iqamah. Nah tadi kalau seorang yang melakukan perjalanan sopir dan sebagainya, kalau pulang ke rumah sendiri ya tidak lagi disebut sebagai musafir, rumahnya sendiri. Yang dimana dia pergi kemanapun dia akan pulang ke rumahnya. Kemudian tadi dikatakan tentang banyaknya rumah, itu ditarjih di beberapa pendapat, diantaranya yang pertama tadi ditarjih mana yang lebih banyak anggota keluarganya. Yang kedua adalah karena itu adalah semua anggota keluarganya, maka dianggap itu semua rumahnya semuanya. Tidak bisa melakukan qasar dan jamak di tempat tersebut karena itu tempatnya dia, rumahnya ganda. Tapi kalau ternyata itu tidak ada keluarganya dan bukan tempatnya, kayak pondok, rumahnya orang lebih dari 4 hari, maka itu namanya mukim. Cukup dia keluar menjadi safar sudah terputus iqamahnya. Ingat, iqamah akan terputus dengan safar. Kalau gini, iqamah kita cukup iqamah. Sudah saya niat 7 hari di sebuah tempat. Tak taunya apa setelah 7 hari dia pergi. Dia tinggal di Cianjur. Orang Jakarta main di Cirebon. Nah Cirebon niat iqamah 7 hari. Betul, berarti tidak boleh mengqasar. Tak taunya dia pergi ke Cianjur, terputus iqamahnya sini. Balik lagi Cirebon, boleh mengqasar di Cirebon. Kenapa? Iqamah di Cirebon sudah diputus dengan safarnya ke Indramayu. Gak usah jauh-jauh Cianjur, Indramayu, keluar kota kamu. Seperti itu. Jadi mudah. Tapi kalau sudah di rumah sendiri nggak perlu pakai qasar-qasaran. Kalau masalah bab jamak itu lebih ringan. Safar ringan saja bisa dilakukan jamak. Tapi kalau masalah qasar ini sedikit berbeda. Kemudian termasuk puasa dan sebagainya. Ini harus ada kewaspadaan supaya jangan sampai di rumahnya sendiri tidak berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Program besar kita di sepanjang Ramadan ini diantaranya adalah program unggulan Ramadan, pembebasan lahan dan wakaf pembangunan asrama, gedung asrama 1.000 calon ulama, 1.001 calon ulama. Bergabunglah Anda, bismillah, karena Allah. Salurkan wakaf terbaik Anda ke rekening wakaf BSI nomor rekening 75122255556 atas nama Wakaf Center Al-Bahjah. Informasi dan konfirmasi 0821 3000 5989. Kemudian juga program orang tua asuh santri berpotensi, khususnya Anda yang nggak punya anak. Jangan sampai di dunia Anda tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak akhirat Anda, sehingga tampak di dunia nggak punya anak, tapi di akhirat kaya anak. Hebat. Yang sudah punya anak, perbanyak anak akhirat Anda, biar Anda menjadi orang kaya di akhirat. Ambil mereka, jadikan mereka anak-anak Anda, anak-anak asuh, para calon-calon ulama. Bismillah, salurkan rezeki Anda langsung ke PSI nomor rekening 77755550052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah. Kode bank 451, informasi konfirmasi 0813 1838 3656. Kemudian infak berbagi buka. Bismillah, salurkan rezeki Anda kalau Anda ingin berbagi buka kepada saudara-saudara kita yang jauh di sana, karena kita akan sebarkan ke tempat-tempat yang
yang memerlukan, buka, bismillah, salurkan rezeki Anda untuk memberi buka saudara-saudari kita ke BSI nomor rekening 75144444131 atas nama Al-Bahjah Berbagi Bersama, kode bank 451, atau BSN nomor rekening 2003799 101 atas nama Les Al-Bahjah, kode bank 405. Informasi dan konfirmasi 0813 1838 3656. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami, ya Allah, semua yang bersama kami, ya Allah, keluarga kami semua, ya Allah. Jaga mereka semua, ya Allah, muliakan mereka semua, ya Allah. Jadikan kami di bulan mulia ini hamba-hamba yang kau muliakan. Mudahkan kami untuk menegakkan kebaikan, melakukan kebaikan, menjauhi kemungkaran. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Dan berikan kepada kami, ya Allah, ilmu yang manfaat. Jangan sampai ilmu kami menjadi sebab petaka kami di akhirat nanti. Kami ingin ilmu kami yang bermanfaat untuk kami, keluarga kami, umat di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini, jauhkan dari perselisihan, percekcokan, pertikaian, dan pertumpahan darah. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami di bulan mulia, bulan Ramadan ini minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepadamu dengan pengampunan darimu dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk menjalankan puasa, melaksanakan ibadah, dan terima amal kebaikan kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khotimah, mati dalam badan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, barakatil Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.